Halo semua bobotoh dimanapun kamu berada. Selamat datang di channel kesayangan kita PNB yang membahas topik seputaran Persib Bandung. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputaran Pangeran Biru di lapangan hijau. Liga 1 makin kacau, Erick Thohir kena semprot langsung FIFA. Begini pengakuannya, sebagaimana yang diketahui belakangan ini sepak bola Indonesia diramaikan dengan berita mengenai kerusuhan salah satu yang terparah ada di Liga 2 antara Persela Lamongan versus Persijap Jepara hingga menyebabkan kerusakan di mana-mana. Bukan cuma di Liga 2, di Liga 1 juga ada contohnya saat Persija Jakarta menjamu Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi beberapa waktu lalu. Melihat kerusuhan yang terjadi sepak bola kesayangan kita semua, FIFA selaku induk sepak bola terbesar di dunia secara terbuka menyorot PSSI dan PT LIB. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Jika tak segera teratasi, maka sanksi berat dari FIFA bisa saja terjadi. Erick menyebut akan ada investigasi lebih lanjut mengenai kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Mantan bos Inter Milan itu masih merahasiakan pertandingan. Apa yang bakal diusut? Serius, tentu menjadi permasalahan serius bagi sepak bola tanah air. Jangan sampai tragedi Kanjuruhan di Malang kembali terjadi. FIFA sudah mengirimkan alarm beberapa waktu yang lalu. Game yang dinantikan ada Satgas yang dibentuk. Saya rasa Kapolri, Kejaksaan sudah punya komitmen yang sangat menyedihkan. Dan saya rasa kita akan investigasi kemarin. Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga dalam beberapa pertemuan mereka punya komitmen yang sama. Lakukan yang terjadi Liga 1, sekarang Liga 2. Saya nggak bisa bicara apa perlunya tim investigasinya. Saya tidak mau mendahului atau menuduh yang belum ada, hitam di atas putih, ungkap Erick Thohir. Komdis PSSI dibuat malu FIFA. Selebrasi kedinginan tak ada masalah. Kecam keras sanksi PSSI terhadap Beckham Putra akhir-akhir ini. Komdis PSSI sedang mendapatkan sorotan setelah menjatuhkan PSSI kepada Beckham Putra berupa larangan bertanding dan denda sebesar 75 juta. Pemain yang akrab disapa dengan Etam itu dikenai hukuman lantaran dia melakukan selebrasi yang dinilai provokatif saat pertandingan menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-23. Etam saat itu melakukan selebrasi saat pemain Chelsea Cole Palmer, yakni dengan gestur sedang kedinginan, sehingga berkat aksinya itu Komdis PSSI langsung memberikan sanksi. Hal itu membuat amarah publik, khususnya bobotoh, meluap. Bahkan Mark Lok selaku kapten Persib Bandung mengeluarkan pendapatnya. Menurut Lok, sanksi yang diberikan kepada Etam sangat berlebihan dan tidak masuk akal. Pasalnya, perayaan dengan melakukan sebuah gerakan maupun gaya setelah mencetak gol tersebut sebetulnya hal yang biasa dilakukan di dunia sepak bola. Terlebih sanksi yang diterima Etam yang keluar sehari menjelang pertandingan melawan Madura United. Klok mengaku tidak habis pikir dengan keputusan komis dari PSSI. Jadi menurut saya sanksi itu lucu. Kalau kita lihat gol Palmer, setiap cetak gol pasti melakukan selebrasi itu, seperti yang dilakukan Beckham. Kalau begini, artinya setiap gol Palmer juga diakumulasi 3 pertandingan. Saya kurang mengerti dengan keputusan Komdis PSSI. Serius, tapi semoga itu tak benar. Semoga banding kami bisa diterima. Seminggu kita latihan dengan Beckham, tapi 1 malam sebelum pertandingan, kita harus mengubah taktik dan tidak ideal. Juga ungkap dari Mark Anthony Klopp. Lantas pertanyaannya, apakah selebrasi yang dilakukan Beckham melanggar atau dilarang oleh FIFA? Jika melihat aturan FIFA, selebrasi yang dilakukan Beckham Putra tidak ada masalah dan sangat diperbolehkan. Hal itu lantaran selebrasi kedinginan merupakan sebuah ekspresi dari sang pemain tentang kondisi tim saat itu. Atau bisa juga mengekspresikan apa yang telah pemain itu lakukan dalam sebuah pertandingan. Adapun selebrasi yang memang sangat dilarang oleh FIFA antara lain seperti memanjat pagar atau menghampiri supporter yang dapat membuat masalah keselamatan dan keamanan, menutup kepala atau wajah menggunakan topeng atau benda lainnya,
melepas baju atau menutupi kepala dengan baju lalu menyampaikan pesan politik. Pada intinya, selebrasi kedinginan Beckham putra memang sangat diperbolehkan. Bayangkan jika selebrasi kedinginan dilakukan oleh FIFA, mungkin sanksi yang diterima Cole Palmer sudah tak terhitung lagi. Semakin tertinggal dari Persib Bandung, Persija alami nasib apes. Carlos Pena dibuat kecewa. Salah satu rival Persib Bandung yakni Persija kembali tersandung di pekan ke-24 BRI Liga 1. Ya, skuad Macan Kemayoran harus takluk atas PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Persija saat ini belum bisa keluar dari tren buruk. Dalam 5 pertandingan terakhir, Rizky Ridho dan kolega gagal meraih salah satu kemenangan. Tentu hasil ini memang sangat menguntungkan bagi Persib Bandung. Hal ini lantaran persaingan di papan atas semakin mengerucut menjadi 2 tim yakni Dewa United dan Persib menanggapi tren negatif yang diraih oleh Persija. Carlos Pena mengaku sangat kecewa berat karena tim asuhannya kembali gagal meraih poin maksimal. Carlos mengatakan pada laga melawan PSM, timnya tidak bermain dengan baik, terutama ketika beberapa pemain utama harus absen akibat akumulasi kartu dan cedera melawan PSM Persija. Tidak bisa menurunkan Rizky Ridho dan Machi Giakos karena akumulasi kartu, sementara top skor dari tim Gustavo Almeida mengalami kendala sakit sehingga hanya bermain di babak kedua. Saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini. Datang ke sini dengan ekspektasi 3 poin untuk memenangkan pertandingan kembali setelah beberapa laga tanpa kemenangan. Saya tidak senang dengan performa tim, khususnya dalam menyerang. Kami tidak bisa banyak membuat peluang seperti biasanya yang kami lakukan, dan kami saat ini bermain sangat buruk. Sebenarnya ini adalah momentum untuk pemain lain menunjukkan keinginan untuk pemain, tapi cara keseluruhan kami tidak bermain dengan baik, ungkap Carlos Pena. Rentetan hasil buruk ini cukup mengecewakan dari Jackmania maupun pemain Persija lainnya. Di bawah Persib Bandung ada Dewa United dan Persebaya. Kembali dipercaya jadi starter, Hen-Hen Herdiana mulai pikat hati Boyan Hodak. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung gagal memetik hasil sempurna saat menjamu Madura United di Stadion GBLA Sabtu malam. Meski mendominasi selama 90 menit, tapi pertandingan harus berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski turun tanpa 2 pilar andalan, yaitu Gustavo Franca dan Nick Wipers, di lini pertahanan rupanya tidak begitu menjadi masalah bagi Persib Maung Bandung. Kemudian memasang kuartet back yang diisi dengan Kakang Rudianto, Mateo Kojijan, dan Edo Febrian, dan Hen-Hen Herdiana. Laga ini sekaligus menjadi momen comebacknya Hen-Hen Herdiana di posisi back. Pemain bernomor punggung 12 itu sudah lama tersingkirkan lantaran kalah bersaing dengan sejumlah nama-nama pemain muda seperti Kakang Rudianto, Robi Darwis. Dengan melawan Madura United, selain piawai menjaga pertahanan, Hen-Hen juga sering menyisir ke jantung pertahanan untuk mengirimkan umpan-umpan mematikan ke barisan penyerang. Bahkan penampilan ngototnya sangat diapresiasi oleh Boyan Hodak selaku pelatih kepala Persib Bandung. Ini adalah salah satu pertandingan terbaiknya tahun ini. Saya tahu itulah alasannya saya membawa ke konferensi pers. Setelah pertandingan, dia benar-benar bekerja keras dan banyak sekali berlari. Tapi dia sudah lama tidak bermain penuh selama 90 menit dalam satu pertandingan. Jadi itulah alasan mengapa dia mengalami kram, ungkap Boyan Hodak. Hen-Hen Herdiana pun bersyukur bisa kembali mendapatkan kepercayaan untuk turun sebagai pemain inti di pertandingan. Ia bertekad untuk harus terus meningkatkan performanya supaya bisa membawa Persib kembali ke gelar juara. Mudah-mudahan Hen-Hen bisa mendapatkan kesehatan main, dan mudah-mudahan ketika mendapatkan kepercayaan lagi, Hen-Hen bisa menunjukkan yang terbaik seperti tahun lalu dan bisa meraih juara lagi bersama Persib, kata Hen-Hen Herdiana. Demikianlah informasi kali ini. Untuk semua kamu boto dimanapun kamu berada, senantiasa support channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi si Pangeran Biru. Dan jangan lupa senantiasa bantu kami dengan komen, like, and subscribe. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa jaga sportivitas. Salam olahraga.